Oke, halo sahabat Radio Jogja, balik lagi bersama aku Daniel di konten Bias Bicara Santai. Tapi ada yang spesial nih karena ini bulan Ramadan, jadi kita Bias spesial Ramadan. Kali ini aku mau ngobrol sama temen kerjaku yang udah lama banget kita kerja bareng. Halo, Meg. Halo. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya, cuman agak aduh. sedikit lemes nih karena Lemes. kan Puasa. Aduh, keren. Jadi dari hari pertama sampai sekarang puasanya lancar ya? Alhamdulillah masih lancar. Lancar. Karena kan baru di minggu awal ya. Iya, masih awal-awal ya. Jadi puasanya masih kayak lancar. Berarti ada apa ya? Tujuan mau di tengah-tengah puasa batal gitu. Kayaknya sih kalau tujuan mungkin ada ya, karena kan kalau perempuan kan Ada masanya ya, masa tenggangnya ya. Jadi ya, seperti itulah. oke, jadi aku kepo nih tentang Mega kan sebenarnya bukan orang Jogja ya, tapi pada akhirnya harus ke Jogja untuk mencari sesuap nasib. Nah, jadi aku mau tanya-tanya ini seputar apa ya, nuansa Ramadan ini gimana aja sih di Jogja ini selama kamu beberapa tahun di sini, berapa bulan di sini, gimana nih nuansa Ramadan ini? Oke, ini kan kebetulan Ramadan pertama aku di Jogja ya. Oh. Agak beda sih dari yang biasanya aku di kampung halaman aku atau di Jakarta. Menurut aku Ramadan di Jogja ini agak cukup challenging ya, karena kan aku juga bareng kerja dan kerjaanku juga maksudnya kebanyakan di luar ruangan, apalagi dengan cuaca Jogja itu yang lumayan panas banget. Lagi random ya, Betul. panas, tiba-tiba hujan, Hujan. panas lagi. Betul banget. Kadang kan kalau misalnya hujan pengen banget tuh buka kaca helm terus nada ke atas gitu. Kayak gitu sih. Tapi kan nggak mungkin ya. Batal dong. Batal dong. Batal. Oke. Walaupun itu nggak disengaja. Sebenarnya kalau di sini Sengaja sih benar. Sengaja ya. Betul. Untuk aku sendiri sih, untuk di Jogja ini kebanyakan aku banyak banget skip sahur. Udah kok bisa puasa nanti? Ya kan soalnya waktu buka puasa atau malamnya itu aku makan lumayan banyak gitu loh. Bisa gitu ya. Jadi ibaratnya kamu itu makan sehari sekali doang ya? Betul. Pas, Kayak hitung-hitung apa, pas diet buka nggak ya? sih? Betul. Kadang kalau buka juga aku tuh makannya biasanya di jam 8 atau 9 gitu. Jadi nggak langsung Biasanya buka orang langsung makan. Buka itu langsung minum dulu kan ya? Kalau minum pasti ya? Pasti. Harusnya lapar. Aku pun kalau puasa kayak gitu ya, pasti ngerasain lapar dong. Kalau lapar sih enggak, aku tuh lebih ke haus gitu loh. Kayak badan aku tuh ngerasa dehidrasi aja. Kalau lapar tuh kayak mungkin sih. karena anak kos ya terbiasa Tapi- untuk menahan lapar. Tapi kayak gitu kan memang orang-orang yang sudah biasa puasa tuh malah kayak nggak lapar ya sebenarnya. Tapi malah haus. Kalau aku kayaknya puasa nggak puasa lapar terus kayaknya. Tidak disarankan untuk puasa berarti saya. Harusnya dicoba untuk puasa. Siapa tahu mau login, mau lo Waduh. tak pimpin. Waduh. Asyhadu. Terus selama puasa di Jogja nih, kayak ada yang ya kan pasti beda lah ya. Betul. Sama di rumah atau di Jakarta. Nah, yang bikin beda tuh mungkin ada berkesan gitu nggak selama di puasa di Jogja ini? Kalau berkesan belum ada yang begitu berkesan karena kan ini masih awal puasa ya. Cuman ya untuk jajanan sih. Jadi ya kan banyak pasar-pasar Ramadan nih. Kayak kemarin aku kan nyoba ke yang dekat kosan itu di daerah Maguwoharjo. Nah, di situ lumayan sih ada beberapa jajanan yang jarang aku temuin kayak endog congkel dan sebagainya kayak gitu kan. Enak tuh jadinya. Jadi sekalian ngabuburit kan bahasa gaulnya, terus sekalian juga jajan. Tapi enak ya sebenarnya kalau misalnya kos-kosan di dekat ya kayak pusat buat cari takjil. Betul. Enak ya, kan nggak bosen gitu loh mau makan apa tuh tinggal jalan aja nemu nih apa yang Bener sih, cuman aku tuh penasaran. Aku tuh pengen banget sekali-kali hunting di Jogja untuk sahur gratis atau buka puasa gratis. Wah, itu memang yang dinantikan orang-orang ya kalau puasa. Iya. Biasanya kan di perempatan tuh ada bagi-bagi takjil biasanya. Bener, kemarin sih aku sempet ya kayak mau lewat ke Mana? titik-titik yang ngebagiin orang takjil. Cuman kalau misalnya buka puasa atau jam-jam buka puasa itu macet jalannya. Oh, nah tapi memang sekarang gimana ya mau bagi takjil di perempatan misalnya
hujan. Jadi kan ya Benar. beberapa kali ini memang kalau waktu jamnya buka puasa itu malah hujan gitu ya. Benar, aku sih penasaran banget pengen nyobain buka puasa gratis. Buka puasa. Kayak gimana ya? Maksudnya selain untuk penghematan, aku pun harus menjadi anak kos yang cerdas gitu. Cerdas dalam menggunakan uang. Bukan cerdas dalam mengatur apa saja yang masuk ke isi perut tapi gratis gitu. Oh, iya iya iya. Karena kan aku lihat sosial media itu banyak banget kayak di Jogja itu daerah-daerah atau titik-titik yang ngebagiin takjil gratis atau sahur gratis gitu loh. Cuman kayaknya tuh harus datang lebih awal gitu loh. Ya, Sedangkan berarti- kan kita kerja tuh pulangnya kan tetap jam kantornya kan. Ya. Jadi ya gimana gitu. Ya sekali-sekali memang harus ada curi-curi waktu guys. Betul, harus kayak gitu sih. Tapi aku boleh nanya nggak sih, Iya, untuk iya. kamu sendiri nih, kan udah lama ya di Jogja dan udah berapa tahun sih? 25? Ya 20-24 ya. 24 ya. Oh. Nah ini kan selama umurmu yang selama ini kan selalu Ramadan di Jogja ya? Ya. Nah sebagai yang, mohon maaf sebelumnya kan nonis gitu, gimana sih menurut kamu sendiri Ramadan di Jogja itu kayak gimana gitu? Apakah kamu terganggu dengan adanya Ramadan Wah, atau kayak gimana? tidak. Wah, jujur kalau aku tuh malah lebih seneng banget sama bulan Ramadan karena ya itu tadi pertama kayak jalanan mulai sepi nih. Bukan sepi sih, maksudnya kurang deh, itu kurang macetnya. Jadi berkurang, jadi populasinya bisa agak berkurang. Populasi udara ya, bukan populasi manusia ya. Polusi. Maksudnya- oh, polusi. Astaga. Ya, polusinya tuh berkurang ke populasi ya. Kenapa ya? Oke, Mungkin gitu. kan Kayaknya kamu yang puasa, aku yang kamu nggak yang kurang fokus. fokus ya. Aduh. Aku tadi sempat pikir populasi apakah Ya, manusianya? maksudnya populasi yang ada di jalanan gitu kan berkurang. Iya ya betul, kan? tingkat Ada- intensitas kendaraan. Tingkat kemacetannya Betul. Tapi kalau itu polusi apa? oh ya polusi sebenarnya. Tapi jujur dengan adanya Ramadan ini kayak aku jadi lebih hemat gitu loh, karena biasanya aku tiap pagi sarapan di kantor gitu kayak jangan deh nggak usah sarapan deh, takutnya pada pengen gitu loh, kan aku juga harus toleransi juga gitu loh. Nah terus aku Kok nggak ikutan puasa sekalian aja sih? pengen sih, cuman Iya. kayak perutnya berantem sama aku. Berantem ya, Iya, karena belum terbiasa. butuh makan. Mungkin harus dicoba kayak setengah hari dulu, terus nanti baru seharian kayak gitu sih. Sebenarnya kalau- Jadi kebalik ya kita. Iya. Tapi jujur aku tuh bisa puasa makannya doang, tapi kalau minum susah sih ya buat nahan minum kan jujurnya. Betul, aku pribadi juga susah sih. Cuman kalau aku tuh ngerasain vibes-nya di Jogja Ramadan ini ya, itu pas aku ke tempat-tempat yang biasanya ramai kayak mall atau apa, itu siang itu kayak sepi banget itu loh. Iya. Padahal kalau di kota aku sendiri atau pas dulu aku di Jakarta mau puasa atau enggak tuh ya tetap aja rame Nah gitu. itu yang dipertanyakan. Makanya itu loh. Tempat makan ramai kan kalau di Jakarta? Betul. Itu. Maksudnya kan aku kan tahun kemarin di Jakarta Oh. dan aku juga kalau misalnya saya kan kadang puasa kadang enggak Ya, gitu lah ya. biasa, wajar. Tapi gampang banget maksudnya buat lihat atau beli makanan gitu. Kayak kemarin di sini aku nganter temanku untuk beli makan tuh banyak yang tutup gitu loh. Terus kayak ke mall itu masih sepi. Iya. Kan kayak apa aku mikirin apa ini masih awal Ramadan atau memang orang-orang di Jogja itu begini kayak gitu sih. Tapi kalau aku ya mau buka puasa itu, nah misalnya aku ya puasa terus mau cari buka puasa ya mending di jalan sih, soalnya cari-carinya kalau di mall tuh kayak harus parkir di bawah, Naik ke naik atas. naik Betul, turun, jadi naik kayak turun. turun lagi, itu kan kayak capek sebenarnya. Aku Iya memang sih. orangnya yang malas ke mall gitu loh. Gitu. Tapi aku senang deh dengan adanya Ramadan ini. Aku baca berita itu di Jogja ini meningkatkan ini loh ekonomi di Jogja. Jadi banyak banget kan kayak mahasiswa atau UMKM lain yang UMKM itu ya. betul. Apakah aku juga mencoba untuk Boleh. berjualan di bulan Ramadan ini? Apakah ada Jualan ide apa nih ya? kira-kira? Jual es teh aja siang-siang. Bisa jadi sih ide bagus. Karena kan Iya. mungkin banyak yang nyari ya, menggoda. Tapi nggak boleh kayaknya. Nggak boleh. Jadi terus gimana ya, Meg? Kan kamu jauh dari orang tua nih, dengan ada kebiasaan yang biasanya Dibangunin orang tua. iya mau kayak sahur terus buka bareng gitu kan udah beda ya. Sekarang kamu di sini sendiri. gitu. Apa yang bikin beda gitu? Bikin bedanya kalau di sini aku nggak masak.
buat keluarga aku. Oh. Karena aku kan kalau sahur di sini cuman bangun terus minum air atau apa terus langsung tidur lagi gitu. Pertama aku nggak masak, terus aku juga nggak capek belanja ke pasar atau apa buat masaknya itu. Terus nggak emosi juga ngebangunin adik-adik aku misalnya gitu. Kalau di sini sih kayak lebih santai banget ya sebagai anak rantau. Cuman nggak enaknya itu ya aku kadang bingung mau sahur pakai apa, mau buka pakai apa. Bukanya sendiri, kadang bukanya itu kayak pas di jalan gitu loh, misalnya pulang dari mana terus buka, jadi kayak berhenti dulu langsung nyari aja. Iya, biasanya kan kalau di rumah kan udah ada disiapin gitu loh di rumah. Jadi di sini kayak lebih serba mikir dan harus ngatur uang ya, kayak ini buka sama sahur tuh menurut aku ya jatuhnya itu pengeluaran itu lebih besar daripada biasanya gitu loh kalau aku pribadi gitu. Karena kan kita kayak intens terus gitu loh, kayak pasti buka pasti sahur, pasti buka pasti sahur gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya, makanya aku pengen banget nih nyobain hunting apa yang gratis lah gitu. Ya kita nggak munafik sih, apalagi sebagai anak kos. Tapi jujur aja itu ya, kalau aku yang nggak puasa apa lagi yang orang di sini ya pasti pengen dong makanan gratis ya kan. Iya benar sih, itu sih bedanya menurut aku ya kayak gitu. Cuman ini agak bingung sih untuk mudik, soalnya mudik. Kan kalau Ramadan ini identik kan untuk Idul Fitrinya pasti mudik nih. Nah melihat tiket kereta yang harganya udah selangit, tapi kalaupun aku mau mudik naik motor tuh kayak mikir, soalnya untuk Jogja sendiri ke arah kampung halaman aku tuh kayak muter gitu loh, jauh sekitar kalau misalnya pakai motor tuh sekitar 10 jam. Itu kalau nggak macet ya, tapi kan kalau mudik pasti jalanan lebih ramai dan macet gitu sih. Bakal lebih jadi dari 10 jam bisa jadi ke 15 jam. Bener, jadi kayak PR juga sih, kayak jauh dari rumah. Mungkin teman-teman yang lain juga yang ngerantau ngerasain sih ya pikiran kayak gitu. Memang harus menyiapkan uang lebih sih kalau biasanya Ramadan mau mudik ya. Betul itu udah siap uang. Karena pulang perginya pun pasti tiketnya naik. Bener banget sih. Terus apa ya, Bek? Lebih enaknya kan sebenarnya di sini ada enaknya. Benar. Terus, enaknya bisa tidur sepuasnya sih. Bisa tidur. Iya, siap. Jadi mau bangun sahur atau enggak ya terserah itu. Terserah. Benar. Kan? Sendirian. Tapi gitu. ya pasti santan kayak kangen dong sama keluarga. Kangen sih, dan loh ya, bener kayak sahur pun aku tetap nelpon adik-adikku buat ngebangunin sih, tapi via telepon. Jadi nungguin ini beneran? Iya. Kemarin sih aku hari kemarin itu di video call bapakku pas jam sahur. Mungkin dia nyangkanya aku belum bangun karena kemarin aku lupa nggak nelponin adik-adik aku buat bangunin sahur sih. Kayak gitu. Ya biasa kan kalau sahur video call barengan, jadi kayak berasa sahur barengan virtual. Masih ada persepsi yang COVID kemarin. Bener ya sih kayak tapi gitu. Kemarin berarti tahun lalu kan masih di Jakarta nih. Bener di Jakarta. Lebih susah nggak sih karena juga ada COVID gitu? Oh susah, soalnya tahun kemarin kebetulan pas lebaran itu aku nggak pulang. Jadi cuman stay di Jakarta kayak gitu sih. Bosen nggak sih? Ya bosen, nggak bosen ya. Mungkin kalau di Jakarta sendiri kan banyak destinasi nih dan kemana-mana gampang, jadi ya nggak lebih bosen gitu. Tapi kalau di Jogja ini aku mikir kalau misalnya aku nggak pulang, otomatis satu kosan itu bener-bener sepi, orang pada pulang gitu. Soalnya kan kalau di Jakarta sendiri mungkin kebanyakan orang udah pada ya udahlah banyak yang nggak pulang gitu. Tapi kan kalau di sini tuh udah ngerencanain, aku mau pulang nih, ntar balik lagi Jogja tanggal sekian gitu. Jadi aku kayak takut kalau misalnya di kosan sendiri gitu. Kenapa tuh? Jadi kalaupun kecuali ada temennya ya di kosan gitu. Tapi kalau sendiri kayaknya udah ikutan pulang. Nah, kamu udah beli tiket belum tuh? Alhamdulillahnya belum. Itu nggak mahal. Karena kan kemarin masih simpang siur tuh yang cuti lebaran. Ya bingung juga sih kalau misalnya beli tiket dari sekarang terus kayak lebarannya dimajuin atau dimundurin kan. Kayak sayang juga kalau misalnya di refund kayak gitu. Aku masih bingung antara tetap bawa motor atau naik kereta gitu. Kalau aku sih soalnya nanti dari stasiun itu ke rumah aku lumayan jauh gitu loh. Dan masih beberapa kali naik kendaraan. Oh, masih transitnya ya. Jadi dilema sebagai anak rantau kayak gitu sih. Memang ternyata rantau tuh ada enggaknya ya. Apalagi di bulan puasa gini pasti kayak Mega tadi kayak kadang-kadang juga ngerasain enaknya
bulan puasa di Jogja ngerantau, tapi juga nggak enaknya karena vibes-nya beda pasti Vibes-nya ya. beda waktu banget di sih. rumah sama Dan di sini tuh imsaknya tuh lebih cepat, jam 4.13, jam 4.15. imsak itu yang buka puasa. Imsak itu jadi batas kamu makan dan minum. Kalau misalnya subuh gitu loh sebelum mulai berpuasa. Ah, sama. Nah itu tuh batasnya. Jadi jam segitu tuh kalau udah lewat jam segitu kamu nggak boleh makan sama minum lagi. Udah mulai berpuasa. start puasa. Iya start puasa. Gitu. Oh, imsak itu yang jam 4 itu bukan sih? Apa jam 5? Iya subuh jam 4, Jam jam 4 ya? 4.15. Berarti puasa itu sahurnya jam 3 sampai jam 4 doang. Iya betul. Wah, cepet banget ya. Iya soalnya kalau di aku tuh dulu kan ya sekarang aja sih aku lihat jadwalnya itu jam 4:30, jam 4.30 gitu. Itu batas akhirnya. Batas buat akhirnya, sahur. iya. Jadi kan lumayan tuh kayak setengah jam gitu nggak sih, 20 menit itu lumayan menurutku buat sahur kayak gitu. Apalagi bangunnya pasti agak siang dikit. Bener kayak gitu. Jadi kalau di sini bangunnya harus lebih cepat. Jadi kayak gitu sih. Jadi gimana Mek kesimpulan dari curhatan tadi kita, enak atau enggak sih sebenarnya kayak apa berpuasa jauh dari keluarga? Ya enaknya bisa tidur sepuasnya. Tidur sepuasnya, wow. Bisa bebas mau Iya. sahur atau enggak tanpa bad mood gitu Iya. dibangunin. Enggak enaknya ya bingung milih menu apa, terus misalnya sepi juga nggak ada orang tua dan keluarga gitu sih kalau dari aku. Sama bingung Apa tuh? pilih mudik pakai apa. Ah, itu langsung aja karena ada promo loh, kok promo. Enggak. Kayak Ya gitu mungkin sih. buat teman-teman juga kalau mau mudik ya silakan dipersiapkan tiketnya dari sekarang karena takutnya nanti mahal. Benar. Kenaikan bisa lebih dari 50%. Anjay. Pakar sekali ya. Jadi mungkin gitu aja Mega, makasih buat waktunya, kita udah ngobrol-ngobrol sharing tentang bulan Ramadan saat jauh dari keluarga. Betul. Oke, makasih banget ya Meg. Sama-sama. Buat teman-teman sahabat Radio Jogja, tetap ikutin cerita kita di bulan Ramadan ini. Betul Ya, banget mungkin nih. Besok di episode besok bukan Mega, tapi mungkin ada orang baru lagi. Penasaran kan? Tetap stay tune ya teman-teman. Jangan lupa komen, like, dan subscribe Radar Jogja Podcast dan juga Radar Jogja di YouTube-nya Radar Jogja dan juga sosmednya Radar Jogja. See you guys.